Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita akan meneruskan PA kita hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5 sampai ke 25. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti kebenarannya, dan kiranya oleh kuasa Roh-Mu, sungguh kebenaran itu akan menuntun hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu, mengerti apa yang Engkau inginkan, dan kami dituntun untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Pimpinlah kami, sertailah kami. Demi Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian. Filipus di Samaria. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kau berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria.
Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan kebenarannya dan hidup dituntun olehnya. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh membaca firman Tuhan yang cukup panjang ini. Dan saya bermaksud untuk membahas firman Tuhan ini dalam 2 kali pertemuan ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana pemberitaan Injil di Samaria itu disambut dan mendatangkan sukacita dan Roh Kudus dikaruniakan kepada mereka. Dan minggu depan kita akan membahas tentang Simon ini ya, seorang ahli sihir yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dengan pemahaman yang salah. Mari kita bersama-sama hari ini membahas bagian yang pertama terlebih dahulu. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini ya, kita akan mendapati bahwa bagian ini merupakan permulaan daripada pemberitaan Injil keluar dari Yudea ya. Seperti yang kita sudah kemarin baca, pemberitaan Injil yang terjadi karena penyiksaan terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem setelah kematian Stefanus itu membuat mereka tersebar terserak ya. Dan mulai bagian ini, mulai pasal 8 ayat kelima ini, kemudian Alkitab itu mencatat pemberitaan Injil keluar dari Yerusalem ya. Di dalam ayat 8 kita menemukan pemberitaan Injil ke orang-orang di Samaria ya, oleh Filipus, oleh Petrus dan oleh Yohanes. Nanti kemudian berikutnya kita akan bicara tentang pemberitaan Injil ke Ethiopia ya, di mana ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang itu kemudian memberitakan Injil ke Ethiopia. Dan kemudian nanti di pasal 10, 11 kita membaca bagaimana Petrus itu memberitakan Injil ke Kaisarea, ke Cornelius, seorang Romawi. Kemudian murid-murid itu pergi ke Antioquia. Dan di Antioquia itu pertama kali mereka disebut orang-orang Kristen ya. Dan kemudian pada pasal 9 kita menemukan ada pertobatan Paulus ya. Dan setelah itu mulai pasal 13 dan seterusnya kita akan menemukan bagaimana Paulus kemudian diutus kepada bangsa-bangsa asing, memberitakan Injil bahkan sampai ke Roma ya. Pasal 15 kita akan menemukan bagaimana sidang di Yerusalem itu membuat keputusan ya, di mana orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu tidak usah lagi mengikuti tradisi-tradisi orang Yahudi. Gereja mulai terpisah dari Yudaism ya. Gereja menjadi lebih universal. Orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi tidak usah mengikuti tradisi Yahudi. Mereka percaya pada Tuhan Yesus dan mereka menjadi gereja. Dan menarik saudara-saudara, pemberitaan Injil keluar dari Yerusalem itu bukan dilakukan oleh para rasul saudara-saudara ya. Justru dilakukan oleh diaken ya, yaitu Filipus ya. Filipus ini adalah Filipus diaken, teman dari Stefanus ya, yang pergi memberitakan Injil ke Samaria, ke daerah yang sebetulnya ada hubungan dengan orang Yahudi karena mereka itu juga adalah bagian Yahudi. Samaria itu pernah menjadi ibu kota dari Israel Utara, tetapi setelah pembuangan ke Asyur, banyak orang-orang asing yang dibawa oleh orang Asyur ke Samaria ini ya. Dan kemudian setelah masa pembuangan ke Babel orang-orang Yahudi yang kembali itu, Samaria itu kemudian menjadi tempat orang-orang yang kawin campur untuk semacam diasingkan ya. Mereka itu menjadi orang-orang yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi sebab mereka dianggap bukan keturunan asli orang Yahudi. Sekalipun mereka masih mempunyai iman yang sama, yaitu mereka tuh berpegang pada kitab-kitab Musa, Pentatuk saja ya. Nah, Tuhan Yesus pernah pergi ke Samaria ya, dalam Yohanes 4 memberitakan Injil pada seorang perempuan di tepi sumur Yakub itu,
Dan kemudian dia membuat banyak orang Samaria datang kepada dia di Sikar itu. Dan kemudian banyak orang menjadi percaya bahwa dialah Mesias. Nah, kali ini saudara-saudara, Filipus itu kembali ke Samaria, ya. Dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dia memberitakan Mesias kepada orang-orang di sana, ya. Dikatakan di ayat 5, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Filipus itu memberitakan Mesias, yaitu Yesus Kristus, dan rupanya itu disambut oleh orang-orang Samaria itu dengan gembira. Dikatakan di sana itu mereka menyambutnya dengan bulat hati, ya, dengan bulat hati. Bulat hati itu saya membaca bagian yang lain dari Alkitab yang lain itu menunjukkan dengan perhatian yang sungguh-sungguh, begitu ya. Mereka mendengarkan dengan cermat dan itu menimbulkan kegembiraan di antara mereka. Nah, kalau kita membaca di dalam bagian yang kita renungkan ini, saudara-saudara, Filipus itu datang ke situ dan menarik perhatian orang-orang Samaria dengan memberikan tanda-tanda. Nah, kalau tanda-tanda itu pakai kata semeion. Nah, kata ini muncul 13 kali di dalam Kisah Para Rasul, ya. Jadi pada pemberitaan Injil mula-mula itu sungguh kita melihat bahwa mujizat dan tanda-tanda itu menjadi pintu bagi pemberitaan Injil, ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tanda apa yang muncul? Dikatakan ketika Filipus itu memberitakan Injil, dia juga mengusir setan-setan, ya. Dikatakan setan-setan itu diusir dan mereka keluar dengan berteriak dengan suara keras. Nah, kita tidak tahu, saudara, apa yang diteriakkan setan-setan itu. Tapi barangkali mereka berteriak seperti waktu Tuhan Yesus mengusir legion itu, ya. Atau mengatakan sesuatu seperti Paulus ketika mengusir nanti di pasal 16, ya. Iblis yang merasuk budak perempuan itu, ya. Pernyataan-pernyataan mereka yang keluar ini adalah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Nah, itu, ya. Lalu bukan cuma ada iblis yang keluar, ada kesembuhan jasmani. Dikatakan ada orang timpang, ada orang lumpuh yang disembuhkan di ayat yang ke-7, ya. Banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi saudara-saudara, nyatalah pada orang banyak di Samaria itu bahwa Filipus itu datang dengan sebuah kuasa yang besar. Dan Filipus dengan jelas menyatakan kuasa ini dia terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan atas nama itulah rupanya Filipus itu mengusir setan-setan. Atas nama Yesuslah Filipus itu menyembuhkan orang-orang sakit. Filipus membawa juru selamat itu kepada orang-orang Samaria. Nah, saudara-saudara, dikatakan di ayat 8 dikatakan begini. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kata sangatlah besar, ya. Great joy itu adalah sungguh, saudara, mengingatkan kita kepada Natal, ya. Ketika malaikat-malaikat itu datang memberitahu pada gembala-gembala itu tentang kelahiran Yesus, mereka berkata begini, bukan? Jangan takut, ya. Sebab hari ini aku beritakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, ketika berita Injil itu diberitakan dengan kuasa sorgawi menyertainya, saudara-saudara, yang terjadi adalah ada sukacita besar, ya. Karena sang juru selamat itu datang melawat orang-orang di Samaria. Nah, saudara-saudara,
Saya tidak tahu bagaimana saudara merasakan kehadiran Kristus Yesus di dalam rumahmu, di dalam hatimu. Saya berdoa seperti ini jugalah kehadiran Kristus di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, dalam pelayanan kita. Tuhan kiranya memberikan kepada kita kuasa-kuasa. Tuhan kiranya memberitakan kepada kita berita keselamatan Injil itu. Dan kiranya itu membuat hati kita ada sukacita dalam pertemuan kita dengan Sang Juru Selamat itu, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian Lukas itu memperkenalkan seorang yang bernama Simon. Saya akan membahasnya sedikit, tapi kita akan bahas Simon ini lebih lanjut dengan percakapannya pada waktu yang akan datang, ya. Hari ini saya akan membahas sampai ayat 17 saja. Sampai orang-orang Samaria itu menerima Roh Kudus, ya. Nah, Simon ini diperkenalkan oleh Lukas sebagai seorang penyihir, ya. Dan dia itu berlagak, artinya dia itu menyombongkan diri gitu ya. Menunjukkan bahwa dia seorang yang hebat, begitu ya. Dan dia diterima di antara orang-orang Samaria sebab dia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Jadi rupanya Simon memang punya kuasa-kuasa. Nah, tidak disebutkan dari mana kuasa itu, tapi kalau bukan dari kuasa Allah, tentu lain dari kuasa kegelapan. Kalau tidak ya dia menipu, ya. Ada tukang sulap itu yang bisa menipu saudara-saudara dengan keahliannya. Dia seperti membuat kuasa, tapi sebetulnya dia melakukan keterampilan, kecepatan tangan, atau sesuatu trik yang buat orang itu melihat dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, begitu ya. Sampai orang-orang itu pengikutnya percaya bahwa dia adalah kuasa Allah. Dan dia dikenal sebagai si kuasa besar, gitu ya. Nah, saudara-saudara, menarik ketika Filipus datang, orang-orang yang mengikuti Simon ini kemudian beralih percaya pada Filipus. Karena apa? Rupanya mereka melihat Filipus ini mempunyai kuasa yang lebih besar dari Simon. Dan kemudian Simon sendiri ikut mendengarkan Filipus dan melihat kuasa-kuasa itu, dan dia percaya. Ya, dikatakan dia menjadi percaya, lalu dibaptis bersama-sama dengan orang-orang Samaria yang lain itu, ya. Dan setelah dibaptis, dikatakan dia senantiasa mengikuti Filipus. Jadi dia itu kemudian menjadi orang yang menyertai Filipus kemana-mana, begitu ya. Dan dia dikatakan takjub oleh kuasa yang Filipus itu, ya. Nah, saudara-saudara, sampai situ kemudian Lukas itu beralih kepada ayat yang ke-14. Orang-orang di Yerusalem, sidang di Yerusalem, para rasul di Yerusalem mendengar bahwa di Samaria telah terjadi kebangunan rohani, ya. Orang-orang Samaria telah mendengarkan Injil. Lalu dikatakan diutuslah Petrus dan Yohanes untuk pergi ke Samaria. Nah, saudara-saudara, penafsir mengatakan kenapa kok Petrus dan Yohanes diutus pergi ke Samaria. Mereka pertama-tama pergi untuk melihat, ya, memeriksa apa yang terjadi di sana. Yang kedua, rasul-rasul waktu itu dianggap sebagai pengajar-pengajar yang terutama, ya. Jadi sekalipun Filipus itu sudah mengajarkan tentang Yesus Kristus dan dia melakukan tanda-tanda dan mujizat, tetapi sepertinya ada perlu peneguhan, begitu ya, dari otoritas dari Yerusalem untuk membuat mereka itu benar, dianggap benar dan bersatu, ya. Sehingga pergilah Yohanes dan Petrus itu ke sana, pertama untuk melihat dan kemudian untuk meneguhkan. Nah, dan dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes sampai ke Samaria, kedua rasul itu melihat bahwa orang-orang Samaria itu belum beroleh Roh Kudus, ya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya.
Jadi kemudian mereka berdoa supaya Roh Kudus turun ke atas orang-orang di Samaria. Nah, saudara-saudara sekalian, ada hal yang menarik dari apa yang kita baca ini ya, yaitu orang-orang Samaria itu dibaptis dalam nama Yesus. Nah, nampaknya formula yang dipakai untuk membaptis oleh Filipus itu adalah, saya baptiskan engkau dalam nama Yesus. Jadi orang kalau dibaptis dalam nama Yesus artinya dia memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Begitu ya. Tapi nampaknya mereka belum dibaptis dalam formula yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Jadi nampaknya Petrus dan Yohanes itu menumpangkan tangan itu barangkali dalam konteks peneguhan atas baptisan itu ya. Mereka diteguhkan kembali dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya perhatikan mereka tidak dibaptis lagi, saudara-saudara ya. Mereka ditumpangi tangan saja ya. Nah, dan dikatakan setelah mereka ditumpangi tangan itu dan kemudian Petrus dan Yohanes itu memohonkan kepada Tuhan, maka turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang di Samaria. Nah, saudara-saudara, ini disebut oleh para penafsir sebagai Pentakosta di luar Yerusalem yang pertama ya, yaitu di Samaria. Nah, saudara-saudara, bagaimana kok mereka tahu bahwa itu ada tanda-tanda turunan Roh Kudus? Nah, nampaknya pada waktu Roh Kudus turun ke orang-orang Samaria itu ada tanda-tanda yang muncul. Kita tidak tahu ya, tapi paling mungkin dengan berbahasa roh atau sesuatu yang menunjukkan ada fenomena Roh Kudus itu memenuhi mereka. Begitu ya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya begini. Jadi bagaimana Roh Kudus itu datang dalam orang percaya? Apakah mesti dalam penumpangan tangan? Apakah bukan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu masuk dalam hati kita? Ya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu dikaruniakan karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, ya. Tetapi saudara-saudara, di dalam konteks gereja yang mula-mula itu memang Alkitab mencatat bahwa pada tiap-tiap wilayah, tiap-tiap kota di mana Roh Kudus itu hadir dalam hidup orang percaya itu ada tanda-tanda, ya. Seperti di Samaria ini. Nanti waktu Petrus membaptis Kornelius itu juga terjadi, ya. Dan kemudian ada beberapa kali lagi kemudian kita menemukan bahwa ketika Roh Kudus turun, maka ada tanda-tanda ini ya. Dan tanda-tanda ini nanti yang juga dilihat oleh Simon dan dia kepingin bisa juga melakukan hal itu. Begitu. Nah, kalau bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana kita memperhatikan ini? Saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa fenomena ini muncul pada gereja yang mula-mula, tetapi tidak boleh diterapkan pada gereja hari ini. Kenapa? Ya, kita mengerti bahwa gereja hari ini sudah mempunyai firman Tuhan, ada Alkitab, ya. Maka firman Tuhan itu menjadi dasar iman kita, bukan lagi tanda-tanda. Apakah orang Kristen tidak percaya lagi bahasa roh? Enggak ya. Kalau saya tetap percaya ada bahasa roh itu. Dan Tuhan bisa mengaruniakan pada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Tapi saya meyakini bahwa tidak harus ada bahasa roh menjadi tanda orang itu menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, ya. Tetapi buah-buah roh yang nyata itu lebih jelas. Nah, saudara-saudara, tetapi ada orang Kristen mula-mula itu perlu. Kenapa? Karena tanda-tanda itu menunjukkan pada orang-orang Kristen yang semula, yaitu di Yerusalem, bahwa betul Allah hadir di tengah saudara-saudara yang di luar Yerusalem. Dan itu juga menjadi tanda bagi saudara-saudara di luar Yerusalem bahwa mereka itu menerima tanda-tanda yang sama dengan di Yerusalem. Sehingga kemudian mereka mengerti bahwa iman yang mereka punya itu, Yesus yang mereka percayai itu adalah Yesus yang sama. Begitu ya. Dan itu kemudian muncul
di kalangan orang-orang yang berbeda, orang Yahudi, orang Yunani, orang Ethiopia, di Antioquia. Sehingga orang-orang yang berbeda ras ini, berbeda suku, bangsa, dan bahasa ini, kemudian mereka mengerti. Mereka tuh menyembah Tuhan yang sama. Sebab mereka memperoleh tanda-tanda yang sama di dalam nama Yesus Kristus yang sama. Dan mereka mengerti Roh Kudus itu dikaruniakan kepada segala bangsa. Nah itu ya. Karena itu saudara-saudara, maka mereka itu mendapatkan tanda-tanda itu untuk menunjukkan disatukannya gereja oleh Roh Kudus Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini saya ingin mengakhiri PA kita sampai di sini dulu ya. Nah ini memberitahukan kepada kita sekali lagi ya, tujuan daripada pemberitaan Injil, tujuan dari kedatangan Kristus Yesus, tujuan dari keberadaan gereja, yaitu supaya kita pergi memberitakan Injil itu sampai ke ujung bumi ya, menjadikan orang percaya kepada Kristus menjadi muridnya, dan Roh Kudus itu yang menyertai kita. Nah kita bersyukur kita di Indonesia ini juga menjadi orang-orang percaya oleh karena Roh Kudus yang bekerja di tengah gerejanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa juga untuk gereja kita. Dimanapun saudara berada, untuk gerejamu, juga untuk dirimu. Mohon Roh Kuduslah yang menuntun kita. Karena sungguh saudara-saudara, pemberitaan Injil itu memerlukan penyertaannya. Sebab Roh Kuduslah yang menyertai kita, yang mempersatukan kita, memberikan kuasa-kuasa, dan kalau perlu tanda-tanda, supaya di dalam Dia kita ini memberitakan Kristus Yesus Tuhan kita dan menyatukan gerejanya. Kita akan membahas kelanjutan PH ini pada minggu yang akan datang tentang Simon. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan menuntun kami, bukan hanya menjadi orang-orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi kami berjalan menurut kebenaran itu. Tolonglah kami, supaya kami semakin sadar ada maksud Tuhan dalam gereja-Mu, supaya kami pergi memberitakan Injil. Barangkali kami bukanlah seorang yang belajar teologi, tapi biarlah kami seperti saudara-saudara di masa awal itu. Setiap orang yang percaya pada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pergi memberitakan kabar baik itu. Dan kuasa Roh Kuduslah, bukan pengetahuan kami, yang akan membuat kami secara efektif menjadi saksi-Mu, memuliakan nama-Mu, membawa Engkau kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu di dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami. Dan kiranya Tuhan, hidup kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Kita nanti bertemu dalam Zoom meeting jam 6 sore untuk mendiskusikannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menuntun kita.